Film diawali dengan diperlihatkan sebuah kota bernama Cyber City di tahun 2039. Saat itu, pemerintah mengumumkan tentang banyaknya kasus orang hilang yang dilaporkan di kota tersebut. Oleh sebab itulah, kepolisian pun menyiapkan tim khusus untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang lelaki bernama King yang merupakan seorang mantan pengintai pasukan tempur khusus. Saat itu, King terlihat sedang kesusahan karena tak bisa membayar biaya operasi putrinya yang sedang sakit keras. Dalam keputusasaannya itu, ia pun menemukan sebuah tempat bernama Credit Beat yang melayani pinjaman dengan jaminan tubuhnya sendiri. Untuk saat ini, King merasa perlu melakukan apapun, yang terpenting nyawa putrinya bisa segera diselamatkan. Setelah menandatangani perjanjian, pihak Credit Beat akan langsung mengirimkan uang yang ia butuhkan dalam kurun waktu 12 jam. Tanpa rasa curiga sedikit pun, King pun akhirnya pergi dari tempat itu dengan sebuah serangga yang masuk ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, King mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Ia tiba-tiba dikejar oleh beberapa orang bertudung hitam. Beruntung, King merupakan mantan veteran perang, jadi ia pun masih bisa kabur dari orang-orang tersebut. Namun ketika ia sudah berhasil mengalahkan orang-orang itu, ia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian, King terbangun di tengah hutan belantara bersama dengan beberapa orang lainnya. Sepertinya orang-orang di sana bernasib sama seperti King yang kemungkinan besar berhubungan dengan Credit Beat. Lalu King dan yang lainnya pun mendekati sekumpulan patung yang diletakkan mengelilingi sesuatu yang ditutupi oleh kain hitam. Karena penasaran, King pun akhirnya membuka kain tersebut. Tak disangka di balik kain hitam itu terdapat berbagai macam senjata yang bisa mereka gunakan untuk melindungi diri. Di mana itu juga menjadi pertanda game bertahan hidup akan segera dimulai. Dan benar saja, mereka pun mendapatkan petunjuk dimulainya permainan berupa batas waktu untuk menyelesaikan ronde pertama. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka pun tewas akibat sebuah pedang yang menancap di dadanya. Tak disangka di ronde pertama, mereka pun berhadapan dengan orang-orang bertudung hitam yang membawa pedang sebagai senjata. Yang artinya dalam batas waktu yang sudah ditentukan, mereka semua harus melakukan segala cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang bertudung hitam. Tentunya mereka juga bisa melawan dengan berbagai senjata yang sudah mereka dapatkan. Melihat banyaknya musuh, King dan yang lainnya pun memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Mengingat beberapa di antara mereka tak memiliki keahlian bertarung, jadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berlari. Namun, King dan seorang wanita yang jago bela diri memanfaatkan kemampuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang lain. Sayangnya, dari pertarungan itu, tak banyak dari mereka yang bisa diselamatkan. Namun, karena ronde pertama sudah habis, orang-orang bertudung hitam pun diperintahkan untuk mundur. Sementara King dan orang-orang yang masih selamat berlari sejauh mungkin menyelamatkan diri. Setelah berlari cukup jauh, mereka pun kembali mendapatkan pertanda untuk datangnya ronde kedua. Di ronde kali ini mereka harus berhadapan dengan seekor monster, di mana monster itu bergerak sangat cepat dan sensitif terhadap suara. Oleh sebab itulah, King pun meminta mereka semua untuk tidak bersuara sedikit pun. Namun karena salah satu dari mereka terpisah dari kelompok, ia pun tidak tahu apa-apa dan berakhir menjadi santapan monster. Hingga akhirnya tersisalah 5 orang yang masih selamat dan kembali melanjutkan perjalanan. Beruntung mereka pun berhasil masuk ke dalam sebuah kawasan yang tidak bisa dilewati oleh monster tersebut. Setelah berlari cukup jauh, King dan yang lainnya pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat sedang beristirahat, mereka pun menyadari kalau semua yang terjadi pada mereka berawal dari perjanjian mereka dengan Credit Beat. Lalu salah satu di antara mereka pun menyadari ada sebuah tato khusus di tubuh orang-orang bertudung hitam. Yang mana tato itu merupakan simbol dari sebuah perusahaan penelitian bernama Infinis.
Tak disangka Credit Beat ternyata bekerja sama dengan Infinis untuk mendapatkan orang-orang yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, di mana tubuh King dan yang lainnya ditempatkan di sebuah ruangan khusus, tetapi otak mereka dipaksa untuk masuk ke dalam permainan bertahan hidup. Jadi inilah alasan mengapa banyak orang dikabarkan hilang di Cyber City. Tak lain dan tak bukan karena penelitian yang dilakukan oleh perusahaan Infinis. Kembali kepada King dan yang lainnya yang sedang beristirahat. Di sana mereka pun saling memperkenalkan diri satu sama lain. Ada Ana, wanita yang jago bela diri, si gendek yang pintar bernama Wang Shun, seorang pengawal bernama Teng, dan gadis muda bernama Xiao Zai. Kini hanya tersisa mereka berlima yang harus melanjutkan permainan bertahan hidup. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, mereka pun tiba di ronde yang ketiga. Pada ronde kali ini mereka dihadapkan dengan gempa bumi yang membuat mereka terjebak di tengah-tengah bangunan yang akan roboh. Tempat mereka bertahan adalah sebidang tanah yang terus bergoyang dan dikelilingi oleh jurang yang sangat dalam, di mana jika mereka tak mampu menahan tubuh, maka mereka akan jatuh ke dasar jurang tersebut. Teng yang saat itu berusaha menyelamatkan Xiao Zai justru malah terjatuh karena Xiao Zai tidak sengaja menendang kepalanya. Hal itu pun membuat mereka semua sangat terkejut. Namun guncangan terus saja terjadi hingga akhirnya Xiao Zai pun ikut terjatuh ke dalam jurang. Kini hanya tersisalah King, Ana, dan juga Wang Shun yang masih bertahan. Di tengah guncangan itu, King berpikir mereka harus menyelamatkan diri. Ia pun meminta Wang Shun untuk memikirkan berapa perkiraan sudut yang pas agar King bisa berhasil melompat ke sisi yang lain. Wang Shun dan Ana yang mendengar hal itu tidak yakin dengan ide King, karena hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi King tidak ingin menyerah dan mencoba melakukan apapun agar bisa selamat. Dan benar saja sesuai dengan perhitungan Wang Shun, King pun akhirnya berhasil melompati jurang tersebut. Setelah itu, King pun melemparkan kabel untuk Ana dan Wang Shun agar mereka bisa menyusulnya. Namun karena Wang Shun terlalu takut, jadi Ana pun memutuskan untuk melompat terlebih dahulu agar Wang Shun bisa mengikuti gerakannya. Setelah Ana berhasil selamat menyusul King, kini giliran Wang Shun untuk segera melompat. Tetapi karena bobot tubuhnya terlalu berat, jadi kabel yang ia gunakan untuk melompat pun akhirnya putus. Beruntung King dan Ana dengan sigap menahan tubuh Wang Shun agar tidak terjatuh. Meskipun begitu, mereka berdua tak bisa menahan tubuh Wang Shun lebih lama lagi. Alhasil demi menyelamatkan King dan Ana, Wang Shun pun meminta mereka untuk melepaskannya. Sebelum melepaskan genggamannya, Wang Shun berterima kasih pada King karena sudah membantunya sejauh ini. Dan Wang Shun pun akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Kini hanya tersisa King dan Ana yang masih selamat menuju ke ronde terakhir. Di sisi lain, pihak kepolisian sedang melakukan pertemuan untuk membahas kasus kehilangan orang di Cyber City. Dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian berhasil menemukan bukti-bukti terkait Credit Beat yang berhubungan dengan perusahaan Infinis, di mana mereka mendapatkan file identitas orang-orang hilang dari kedua tempat tersebut. Selain itu, Infinis merupakan sebuah perusahaan bioteknologi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Gaia, di mana baru-baru ini Infinis sedang mengembangkan teknologi foton jenis baru yang diyakini berkaitan dengan kasus orang hilang di kota tersebut. Dengan laporan itu, ketua kepolisian pun optimis bisa segera menemukan titik terang tentang kasus ini dan menemukan orang-orang yang sudah hilang. Di perusahaan Infinis, Gaia memimpin semua anak buahnya untuk memulai ronde terakhir game bertahan hidup. Sejauh ini ia merasa terkesan dengan kemampuan bertahan hidup yang dimiliki oleh King dan juga Ana. Mengingat selama penelitian itu belum ada satupun orang yang bisa bertahan sejauh ini. Oleh sebab itu, untuk ronde terakhir, Gaia pun mengirim 2 orang sebagai lawan untuk King dan juga Ana. Sebelum lanjut ke ronde terakhir, King pun menceritakan tentang putrinya yang bernama Duo-Duo pada Ana. Ia mengatakan kalau Duo-Duo saat ini sakit kelainan paru-paru genetik, jadi ia tak bisa bernafas tanpa bantuan selang oksigen. Hal itulah yang menguatkan King sampai sejauh ini, karena ia hanya ingin melihat putrinya hidup dengan normal seperti anak-anak yang lain.
Cerita King membuat hati Anna tersentuh dan ia yakin King pasti bisa berhasil menyembuhkan putrinya. Tak lama kemudian King dan Anna pun sampai di sebuah bangunan yang menjadi tempat ronde terakhir untuk menyelesaikan permainan. Di sana mereka kembali berhadapan dengan orang-orang bertudung hitam yang dipimpin oleh 2 orang kiriman Gaia. Karena hal itu, King dan Anna pun membagi tugas di mana Anna akan berhadapan dengan si wanita, sementara King akan berhadapan dengan orang-orang bertudung hitam. Di ronde terakhir itu, King dan Anna kembali menunjukkan skill bela diri mereka yang luar biasa. Di mana dengan skill itu, King pun akhirnya berhasil membunuh semua orang bertudung hitam. Meskipun begitu, masih ada 1 orang lagi yang harus dikalahkan oleh King. Jadi sekarang semuanya imbang, yaitu 2 lawan 2. Kekuatan 2 orang kiriman Gaia ternyata tak bisa dianggap remeh karena mereka sejatinya sangatlah kuat. Beruntung di saat King dan Anna dalam situasi terpojok, waktu di ronde terakhir pun habis, sehingga mereka pun dinyatakan lolos melewati ronde terakhir. Setelah itu, Gaia pun datang menghampiri mereka untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka berdua. Ia pun akhirnya menemukan 2 gen DNA terkuat yang cocok untuk penelitiannya. Hal itu pun membuat King dan Anna sangat marah karena hanya demi penelitian gilanya itu, ia sudah membunuh begitu banyak orang. Karena kemarahannya, Anna pun tak bisa mengontrol dirinya sendiri, ditambah ia juga terluka saat berhadapan dengan si wanita sebelumnya. Karena hal itu, Gaia pun merasa Anna sepertinya terlalu lemah untuk dijadikan sebagai objek penelitian, jadi ia pun hanya membutuhkan King. Oleh sebab itulah, Gaia pun meminta King untuk membunuh Anna. Dengan begitu, Gaia berjanji akan menyembuhkan Duo-Duo sebagai hadiahnya. Mendengar penawaran itu, Anna pun meminta King untuk membunuhnya, dan ia rela mengorbankan dirinya demi keselamatan Duo-Duo. Namun, King tiba-tiba teringat pada perkataan Wang Shun yang mengatakan kalau mereka mungkin saja berada di dalam sebuah permainan. Jadi, King pun memutuskan untuk melompat bersama Anna, berharap bisa sadar dan kembali ke dunia nyata. Dan benar saja setelah mereka melompat, mereka berdua pun bangun di dalam ruangan penelitian Infinis. Di sana mereka melihat tubuh teman-teman mereka yang sudah tewas di dalam game. Lalu, King dan Anna pun segera melepaskan diri dan berniat kabur dari perusahaan tersebut. Alarm tanda bahaya pun berbunyi dan mereka berdua pun dikejar oleh para bawahan Gaia. Di waktu yang sama, polisi pun mulai bergerak ke perusahaan Infinis untuk mengepung mereka dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat melarikan diri, King dan Anna pun dikepung oleh Gaia dan para anak buahnya. Di sana, Gaia menjelaskan kalau ia hanya ingin mendapatkan gen DNA terkuat yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitiannya agar ia bisa menyelamatkan banyak orang. Namun ia sendiri tak menyadari kalau akibat penelitiannya itu, ia telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Tak disangka Gaia memulai penelitian ini karena ia menderita penyakit kelainan gen yang membuat ia dibuang oleh keluarganya sendiri. Jadi itulah alasan mengapa ia bersikeras ingin mendapatkan gen DNA terbaik agar tidak ada lagi orang yang bernasib sama sepertinya. Dan ia yakin dengan teknologinya ia akan menyelamatkan generasi masa depan termasuk Duo-Duo. Namun semuanya kini sudah terlambat, polisi sudah tiba di perusahaan Infinis dan menangkap semua orang yang terlibat di dalam penelitian Gaia. King dan Anna yang merupakan tawanan akhirnya bisa diselamatkan oleh pihak kepolisian. Film pun diakhiri dengan diperlihatkan keadaan 6 bulan setelah kejadian tersebut. Polisi akhirnya menetapkan Gaia sebagai tersangka dan secara resmi menutup semua kegiatan di perusahaan Infinis. Suatu hari, Anna datang ke tempat penampungan anak sambil membawa sebuah layangan yang cukup besar. Tak disangka, ia datang ke sana untuk menjenguk Duo-Duo. Dapat dilihat Duo-Duo sekarang sudah sehat dan bisa bermain seperti anak-anak yang lain. Namun anehnya saat Duo-Duo sehat, King justru tak ada di sampingnya. Duo-Duo mengatakan kalau ia sangat merindukan ayahnya dan ingin bermain layang-layang bersama ayahnya. Anna yang mendengar hal itu mencoba menghibur Duo-Duo dan mengatakan kalau ayahnya pasti akan kembali. Tak disangka saat itu, King melihat Anna dan Duo-Duo dari arah kejauhan.
Namun penampilan King saat ini terlihat jauh lebih tua dari umur yang seharusnya. Ternyata demi menyembuhkan duo-duo, King rela menggunakan teknologi ciptaan Gaia yang membuat tubuhnya bertambah lebih tua dengan cepat. Namun King sama sekali tidak menyesali keputusannya karena ia sudah cukup puas melihat duo-duo bermain seperti anak-anak yang lain. Dan film pun akhirnya selesai.